Siapa itu, Kang? Boh, aku kurang ngerti, Kang. Dimanapun kita, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Maaf, Raden berdua ini siapa? Ya, siapa yang Raden berdua cari? Maafkan mereka, Raden. Selamat malam, Raden. Hei, ayo menyembah. Yang ada di hadapan kalian itu adalah Pangeran Angling Kusuma dan Raden Ramajagandhi. Ayo menyembah. Sembah kami, Raden. Harap diterima sembah saya, Raden. Di awal episode ini, kita langsung menuju Malwapati, di mana pada saat itu sedang berlangsung pengujian terhadap pendekar koala yang sedang melamar untuk menjadi pandega prajurit di Malwapati. Di sana tampak Tumenggung Prabaskara dan Katiwanda yang akan menilai kelayakan koala. Para pasukan penguji Malwapati pun telah bersiap untuk melakukan pengujian tersebut. Dan tak lama kemudian mereka pun memulainya. Dengan tombak di tangannya, koala pun dengan mudah menjatuhkan dan menghancurkan kokohnya serangan serentak yang dilakukan oleh para prajurit penguji tersebut. Hingga tak membutuhkan waktu yang lama bagi dirinya untuk bisa menghancurkan dan menundukkan para prajurit itu. Bahkan serangan para pandega yang menggunakan senjata bandul berantai pun dengan mudah ditundukkannya. Bagus, sempurna. Kamu lulus jadi pandega koala. Terima kasih Kanjeng Tumenggung, terima kasih. Luar biasa. Bagus. Ya, akhirnya koala pun dengan mudah diterima menjadi pandega prajurit Malwapati. Sebuah kedudukan yang tidak mudah untuk dicapai oleh siapapun juga. Tak lama kemudian, datanglah Patih Batik Madrim bersama dengan Senopati Dharmayuda yang langsung memberikan pujian atas keberhasilan koala dalam ujian untuk menjadi pandega prajurit Malwapati itu. Batik Madrim pun mengatakan bahwa kepandaian koala sangat luar biasa karena ia mampu lulus dalam ujian menjadi pandega dan semua itu tidak mudah, apalagi bagi pemula seperti dirinya. Nama yang cukup bagus. Nanti dulu. Itu senjata andalanmu? Tombakmu itu? Apakah benar? Tombak itu senjata andalanmu? Ini hanya tombak biasa, Gusti. Apa? Tombak biasa? Iya, Gusti, iya. Kalau begitu, simpan tombakmu itu baik-baik. Pada suatu saat nanti, tombakmu itu pasti akan berguna buat kamu. Kalau benar koala mempunyai kelebihan di antara calon pandega-pandega yang lain, saya kira tidak ada salahnya kalau koala kita beri tugas sebagai penanggung jawab keamanan di Saopitu. Sementara itu, di Stinggil Malwapati, setelah mendapat laporan tentang pendekar koala, Prabu Angling Dharma pun mengatakan bahwa seharusnya koala si pandega baru itu bisa diberi tugas untuk menjadi penanggung jawab keamanan di Saopitu. Karena memang Saopitu sedang membutuhkan sesosok pendekar yang bisa diandalkan untuk menjaganya dari serangan golongan hitam. Batik Madrim yang mendengar pernyataan dari sang Prabu pun mempertegas bahwa koala adalah pendekar yang tangguh dan memiliki kemampuan yang sangat meyakinkan. Begitu juga dengan Senopati Dharmayuda yang kemudian memberitahukan bahwa sepertinya koala memiliki senjata pusaka berupa tombak sakti. Namun ia dan yang lainnya belum tahu sehebat apa tombak pusaka koala itu. Walaupun koala, pendatang baru itu, mempunyai ilmu setinggi gunung sekalipun dari yang lain, siapapun dia, baik calon prajurit maupun Nayaka Praja Malwapati, mereka harus menunjukkan kesetiaan serta pengabdian pada kerajaan. Jadi jelas, Nanda Prabu, koala harus kita uji kesetiaannya. Ya, benar apa yang telah dikatakan oleh Pinisepuh Rikmaseta, bahwa yang paling penting bagi prajurit Malwapati adalah kesetiaan, dan mereka wajib menguji kesetiaan koala terhadap negara.
Sang Prabu pun sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Namun yang menjadi masalah adalah bukti apa yang harus Koala perlihatkan, sebab mereka tidak mempunyai materi untuk menguji Pandega baru tersebut. Akan tetapi, tak lama kemudian, terlihat seorang prajurit jaga yang menghadap bersama seorang lelaki setengah baya. Prajurit tersebut pun kemudian melaporkan bahwa ia sedang mengantarkan Ki Dadap, kepala Dukuh Dadap Ageng, yang sedang dalam keadaan terluka seperti yang mereka saksikan. Ada apa, Ki Dadap? Apa yang telah terjadi denganmu? Desa kami, Gusti. Desa kami. Kenapa desamu? Koloyaksa datang dan merusak desa kami, Gusti. Koloyakso? Iya, raksasa gua memakan manusia, Gusti. Ki Dadap pun kemudian menceritakan tentang raksasa gua pemangsa manusia bernama Koloyakso yang sedang menggegerkan desa mereka. Raksasa botak itu pun keluar dari sarangnya pada saat malam hari, dan ia pun kemudian memangsa para pemuda Dukuh Dadap Ageng. Tidak hanya sampai di situ, raksasa jahat itu ternyata juga menghancurkan dukuh tersebut dengan hentakan kakinya yang sangat kuat, sehingga para penduduk pun turut kehilangan tempat tinggalnya. Cerita Ki Dadap memang sangat memprihatinkan, dan Sang Prabu sendiri pun menjadi khawatir jika raksasa tersebut terus melanjutkan aksinya. Ki Dadap pun kemudian menambahkan bahwa raksasa itu meminta kepada para penduduk untuk menyediakan hewan ternak mereka untuk dijadikan santapan jika memang mereka ingin selamat, dan hal itu harus dilakukan setiap malam. Batik Matrim yang mendengar semua itu pun segera meminta kepada Prabu Angling Dharma untuk mengutusnya guna menghadapi raksasa ceroboh tersebut. Dinda, izinkan Kanda berangkat ke Dadap Ageng. Kanda harus menghadapi raksasa itu. Saya setuju Nandapati yang berangkat ke Dadap Ageng. Tapi saya kira akan lebih tepat kalau kesempatan baik ini kita serahkan kepada Kewala, calon Pandega Agul kita itu. Jadi biarlah dia yang berangkat. Biarlah dia yang membunuh raksasa itu. Tapi haruskah Kewala yang kita percaya? Mendengar pendapat dari bini sepuh Rikmaseta itu, Prabu Angling Dharma pun tampak ragu, sebab yang akan dihadapi kali ini adalah sebuah kekuatan yang sangat luar biasa dan tidak main-main. Namun, sang bini sepuh pun kembali meyakinkan sang Prabu bahwa hanya dengan cara itulah jalan satu-satunya bagi mereka untuk mengetahui siapa Koala itu sebenarnya. Sang Prabu pun kemudian meminta pendapat Batik Matrim patihnya, dan sang patih pun mengatakan bahwa menugaskan Koala ke Dadap Ageng bukan berarti mempercayakan sepenuhnya tugas tersebut kepadanya. Namun, sebagai Pandega baru, ia harus mendapatkan pengawalan dan pengamatan, sehingga tidak ada salahnya jika Koala diberi tugas pertamanya untuk menghadapi Koloyakso ke Dadap Ageng. Kanda dan Senopati Dharma Yudalah yang akan mengawasi dari jauh keridanya. Sehingga kalau ada apa-apa, Kanda bisa cepat bertindak. Iya, Senopati Dharmayuda. Kalau ini menjadi pilihan terbaik, tugaskan Kewala untuk berangkat. Sesudah tugasnya berhasil, baru Kewala boleh menghadap padaku. Ngestakan dawuh Gusti Prabu. Saya berjanji, saya akan melaksanakan tugas pertama saya dengan sebaik-baiknya, Gusti. Kapan saya harus berangkat? Hari ini juga. Ya, di hari itu juga Koala akan berangkat untuk menunaikan tugas sekaligus ujian pertamanya sebagai Pandega prajurit Malwapati. Temunggung Prabaskara dan Katiwanda yang melihat semua itu pun kemudian bertanya kepada Senopati Dharmayuda, apakah penugasan tersebut tidak terburu-buru sebab baru saja mereka menerima Koala menjadi Pandega. Senopati utama Malwapati itu pun kemudian mengatakan bahwa hal itu dilakukan karena semata-mata mereka ingin mengetahui siapa Koala itu sebenarnya dan tombak apa yang ia bawa. Apakah tombak biasa seperti yang ia katakan atau tombak pusaka yang ia rahasiakan. Selanjutnya kita menuju sebuah tempat di mana pada saat itu, Koala telah sampai di mulut goa kediaman raksasa Koloyakso yang menggegerkan Dukuh Dadap Ageng.
Setelah beberapa saat mengintai, koala pun dengan terang-terangan pun keluar dari persembunyiannya dan langsung berteriak, memanggil, serta menantang Koloyakso supaya keluar dari sarangnya. Sedangkan di dalam gua itu, Koloyakso pun tampak geram mendengar ada seseorang yang berani menantangnya. Kalau tidak, aku yang akan masuk dan menghajarmu. Kurang ajar. Kau telah menipuku. Sampai kapanpun kau tidak akan mampu membunuhku, anak muda. Bagaimana ini? Haruskah kugunakan? Ternyata di tempat itu juga kedatangan Patih Batik Madrim dan Senopati Dharmayuda yang memang bertugas untuk memantau gerak-gerik koala. Sedangkan keadaan koala pada saat itu pun sedang terancam karena ternyata raksasa Koloyakso itu bukanlah raksasa sembarangan. Ia sangat kuat dan sakti. Koala pun menjadi bimbang apakah ia harus menggunakan ilat nogo atau tidak untuk menghadapinya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar bisikan pendekar koali kakaknya yang kemudian memantapkan hatinya untuk menggunakan pusaka ilat nogonya. Selanjutnya, tanpa ragu lagi, koala pun segera menyerang Koloyakso dengan tombaknya. Hanya dengan ilat nogomu, musuh akan mati. Baik, baik kakak. Ternyata dugaan kita benar. Tombak itu bukan tombak sembarangan. Iya, Kakang Patih benar. Luar biasa. Ya, akhirnya koala berhasil mengalahkan raksasa Koloyakso dengan tombak pusaka ilat nogonya itu. Hal tersebut jelas membuat Batik Madrim kagum dan terheran-heran. Senopati Dharmayuda pun berpendapat bahwa jelas koala sangat pantas untuk dihadapkan kepada Prabu Angling Dharma. Di sisi lain di Meranggas, tampak Soca Cendawa yang sedang senang karena ia telah melihat sesuatu yang lebih menarik dari koala atau pusaka ilat nogonya. Ia pun kemudian menjelaskan kepada Gendrawani putrinya bahwa hal menarik yang dimaksud adalah tentang pewaris tahta Sawopitu. Lihat, Raden. Merekalah putra Pangeran Sepuh itu. Ya. Mari. Di sebuah tempat yang bernama Ukir Keteu, tampak dua orang bersaudara yang sedang berlatih ilmu kanuragan. Di sana juga terlihat Ramaja Gandhi dan Angling Kusuma yang baru saja datang ke tempat itu. Soca Cendawa pun kemudian menjelaskan bahwa mereka berdua tak lain adalah dua putra Pangeran Sepuh yang berdasarkan garis keturunan adalah pewarisah kerajaan Sawopitu. Setelah cukup lama berlatih, akhirnya muncullah Pangeran Sepuh yang menghentikan pertarungan kedua putranya itu. Namun tak lama kemudian, datanglah seorang penjaga gerbang yang melaporkan bahwa ada tamu dari Malwapati yang hendak menghadap. Pangeran Sepuh yang mendengar laporan tersebut pun cukup terkejut karena ia merasa tidak pernah memiliki urusan dengan kerajaan besar tersebut. Tamu dari Malwapati? Iya, Gusti. Ki Jogobondo? Hamba menghantar Pangeran Angling Kusuma dan Raden Ramaja Gandhi, Gusti. Wah, kelihatannya ada sesuatu yang penting sehingga Raden datang ke Ukir Keteu. Mari.
Pangeran Anglingkusuma dan Raden Ramajagandhi. Haruskah saya yang sejak awal sudah bertekad meninggalkan hiruk-pikuk kekuasaan, kembali ke tampuk pemerintahan? Pangeran Sepuh yang memang tidak ingin menjadi raja serta penguasa itu pun menjelaskan dengan gamblang bahwasannya ia sudah tidak mau berurusan dengan Saupitul lagi karena ia telah aman dan nyaman berada di Ukir Ketewu. Mendengar semua itu, pengantar Pangeran Anglingkusuma dan Ramajagandhi pun mengatakan bahwa Pangeran Sepuh masih mempunyai 2 putra, yaitu Raden Jayalamat dan Jayalantar yang bisa menggantikan kedudukannya di Saupitu. Namun Pangeran Sepuh pun merasa takut jika tahta dan kekuasaan akan menghancurkan kerukunan di antara 2 putranya itu. Kalau Raden Jayalamat dan Raden Jayalantar teguh pada prinsip mereka, saling menghormati, saya rasa mereka tidak akan terjebak pada perebutan kekuasaan. Kebijaksanaan Paduka untuk membagi kekuasaan yang adil pada kedua putra Paduka akan membuat putra Paduka menjadi raja yang tahu diri. Ya, Raden benar. Tapi beri kami waktu. Saya ingin bicara kepada kedua putra saya. Tentu saja kami bisa memberi waktu. Tapi mohon diingat Pangeran, Saupitu tidak boleh terlalu lama kosong. Kami akan menunggu kabar dari Pangeran Sepuh. Jangan khawatir, Raden. Begitu pembekalan cukup, saya akan antarkan Jayalamat dan Jayalantar ke Malwapati. Mohon sampaikan sembah dan hormat kami kepada Gusti Prabu Anglingdarma.